sama-sama boleh memuji kemuliaan Tuhan di siang hari ini. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, keluarga besar Rukun Ginimbale yang ada di Tahuna dan sekitarnya, puji nama Tuhan boleh kita diperjumpakan kembali dalam ibadah kasih di saat ini di kampungnya Santa Mako. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tujuan perjalanan mulai dari kota Tahuna dan kita tiba di tempat ini. Mendasari persekutuan kita di siang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bagian besar Rukun Ginimbale di Tahuna dan sekitarnya di saat ini dalam pujian penyembahan kepada-Mu. Sesaat kami membaca perjanjian baru dalam Injil Lukas pasalnya yang perjanjian baru dalam Injil Lukas naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dulu, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan mengerjakan jalan supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bahwa materi untuk khotbah dalam bentuk-bentuk cerita. Namun di kesempatan ini, dalam keterbatasan perenungan kita di siang hari ini, kalau orang tua dulu ketika hendak mencari ikan, dulu ketika melaut, dan nelayan yang sudah profesional tentu sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang hal itu, sehingga ketika orang melaut, ketika pulang ke rumah pasti membahas seorang Simon Petrus yang kesehariannya adalah seorang nelayan. Dan pembacaan ini sejak orang masih anak sekolah minggu, bahkan sampai di usia kita sekarang ini bacaan ini sudah berulang-ulang kali kita dengar. Bahkan
tinggal cara penyajian dari pembawa firman itu yang berbeda sesuai dengan talenta yang ada. Kalau misalnya sama orang Kak Pendeta beribadah di saat ini di pantai, kalau misalnya sejak satu malam orang Simon itu mencari ikan, dan ketika ke darat ada seorang sosok guru. Jadi dalam bacaan menguat iman bagi Petrus, Simon pada waktu itu, sehingga dengan keyakinan bahwa seorang guru yang memerintahkan untuk menolak lagi perahu lebih jauh, lebih dalam, maka dengan iman yang teguh orang semua pergi. Berarti kan dari malam, berarti diperkirakan sudah pagi. Jadi pagi-pagi benar orang bertolak lagi, dan apa yang terjadi dari perintah guru itu, orang perahu hampir tenggelam dengan ikan. Jadi sungguh luar biasa perintah dari seorang guru. Dan setelah menyaksikan hasil tangkapan ikan mereka begitu banyak, maka Petrus mengimani bahwa guru adalah Yesus. Maka ia merendahkan di hadapan Yesus bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Jadi Petrus pun mengakui bahwa dirinya itu hanyalah manusia biasa, tanpa campur tangan Tuhan. Pasti tidak ada hasilnya ketika mereka menangkap yang kedua kalinya. Dengan kisah yang berlatar belakang suasana di pantau danau Genesaret ini, tentu mengajak kita untuk menyerahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita berdasarkan pada kehendak Tuhan. Banyak hal yang tentu saja tidak bisa kita mengerti, banyak pergumulan, tantangan dalam rumah tangga kita masing-masing. Namun kalau Tuhan sendiri yang berkarya, apapun itu akan terjadi. Tuhan memilih Petrus untuk menjadi penjala manusia. Artinya ia dipilih untuk menarik banyak orang kepada Yesus. Bahan yang digunakan bukan lagi jala, melainkan pewartaan dan kesaksian yang menarik dan mengesankan bagi banyak orang. Jadi kalau melihat potensi yang ada di rukun Kinimbale, orang semua ini menjadi Petrus. Rata-rata semua penatua, diaken, atau pengurus-pengurus pelka, pendeta, gembala, semua bekerja di ladang Tuhan. Jadi kita selaku keluarga besar rukun Kinimbale Tahuna bersyukur bahwa Tuhan juga memakai kita semua untuk menjadi penjala manusia. Seperti Petrus, kita pun dipilih oleh Tuhan, asalkan kita mempunyai iman untuk menjadi penjala manusia. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui perbuatan kasih kepada orang-orang yang kita kasihi, bahkan kepada semua orang yang kita jumpai dimanapun kita pergi dan berada. Kami boleh ada di tempat ini, di Kampung Hesan. Kami syukuri akan karya kebaikan Tuhan yang terus ada menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini selaku rukun Kinimbale
kami beribadah, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kebenaran firman-Mu menyertai, mengurapi kami, sehingga Tuhan, kehidupan kami selalu percaya bahwa Engkau adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Sehingga Tuhan, dalam berbagai giat kerja, aktivitas tanggung jawab, pelayanan kami, dapat kami lakukan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan berita sukacita di saat ini. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati keluarganya, sehingga Bapa, dalam setiap tanggung jawab pelayanan, hamba-Mu dapat melakukan semua itu dengan baik dan benar. Bapa Surgawi, Engkau terus ada memberkati kami sekalian dalam kerja, aktivitas tanggung jawab, pekerjaan yang telah dapat memberi persembahan. Diberkati pemberian kami, agar terpakai dengan baik dalam menopang setiap tanggung jawab. pasal yang 7 ayat yang ke-29 berkata, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Mari bersama Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita terima berkat Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau telah menyertai akan peribadatan kami di saat ini, dan biar kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus akan terus menyertai kami semua, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dan laksanakan bersama-sama
Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu tetap memberkati ketiga hambanya yang sudah boleh memandu ibadah kita di siang hari ini. Dan ucapan selamat datang kepada keluarga Rosampe tadi, Pareda, Sambung Sendiri, dan keluarga Budihan masing-masing. Ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua Rukun, apabila ada yang akan disampaikan, kami persilakan. Saya pecam bau nih, sudah dua. Terima kasih. Salam. Selamat datang saudaraku yang baru tiba. Minta maaf melalui petunjuk dan kompas HP Ibu Edang salah kasih petunjuk. Ya, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah tiba dengan selamat. Saudara-saudara, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih dan karunia-Nya kita boleh ada di tempat ini dalam kondisi yang sehat. Walaupun tadi pagi kita sempat dikhawatirkan dengan cuaca yang tidak bersahabat, karena rata-rata kota Tahuna diguyur dengan hujan. Tapi oleh karena doa kita bersama, seperti yang disampaikan oleh Ibu Tawaris Lumasuge tadi di doa awal perjalanan, bahwa dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberi cuaca yang cerah, sehingga perjalanan kita dari Tahuna menuju ke Kampung Hesa berjalan lancar dan dalam kondisi yang aman. Demikian patut kita mengucap syukur atas semua itu, karena Tuhan pasti baik.